الحمد لله القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang ulama Mesir kontemporer yang bernama Syekh As-Sayyid Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengoreksi sekian banyak anggapan manusia atau kaum muslimin yang menyatakan atau yang berkesimpulan atau yang memberi statement bahwa ujian itu adalah bentuk murka Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan keliru anggapan sementara orang yang menyatakan bahwa bala itu adalah bentuk murka, adalah bentuk marah atau bentuk kutukan Allah kepada hamba-hambanya. Akan tetapi sebenarnya atau yang benar menurut beliau adalah bala itu merupakan nikmat dari sisi Allah untuk mensucikan hamba-hamba itu dari noda dan dosa, kemudian membersihkannya, kemudian itu juga cara Allah membasuhnya dari semua perilaku-perilaku durhaka yang telah dibuat hamba itu. Dan bala juga merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat hamba-hamba, dan Allah mengangkat atau memberi anugerah pahala yang tinggi atau pahala yang mulia kepada hamba-hamba yang dikenakan atau ditimpakan bala tersebut. Oleh karena itu mestinya atau sewajarnya, kata beliau, faqulil hamdulillahi daiman, mestinya kita terus-menerus dalam setiap waktu dan kesempatan harus memuji dan menyanjung Allah terhadap bala bencana yang diberikan kepada kita semua. Beberapa bulan akhir ini, jemaah sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa wabah corona menjangkiti bukan hanya negara kita, tapi seluruh negara di dunia. Pandemi ini tidak mungkin terjadi berdasarkan keyakinan kita orang beriman kalau bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, beberapa upaya yang mesti kita lakukan dalam menghadapi ini. Menurut para pakar kesehatan, kita harus mentaati beberapa aturan-aturan atau protokol kesehatan. Wajib kita ikuti. Kenapa wajib? Karena itu bahagian dari cara kita memelihara kesinambungan kehidupan kita. Membunuh diri itu berdosa, karena diri ini bukan milik kita, karena diri ini adalah milik Allah. Salah satu tujuan diturunkan syariat, hikmatut tasyri', dalam 5 hal pokok yang dijamin terpelihara oleh diturunkannya syariah, sebenarnya
utama atau yang terutama adalah memelihara jiwa. Sebab memelihara agama pun, kalau jiwa-jiwa ini tidak sehat, maka agama itu tidak akan dilaksanakan dengan sempurna, karena manusia dalam keadaan menderita sakit atau mengalami penyakit. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, upaya lain yang mesti kita lakukan adalah berdoa. Para nabi telah mengajarkan kita bagaimana dahsyatnya doa. Ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin setiap tahun, salah satu pesannya adalah hadirnya mereka di tanah suci Mekah itu ada dalam rangka melihat wujud nyata keajaiban dari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim antara lain, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebahagian dari anak keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, di sisi rumahmu Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, mudah-mudahan mereka anak keturunanku itu memelihara salat, melaksanakan salat dengan sempurna. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia condong berkasih kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, dan karuniakanlah kepada mereka dari buah-buahan yang beraneka macam, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jemaah sekalian, doa ini sungguh amat dahsyat. Betapa dari mulai doa ini dikumandangkan sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, manusia berduyun-duyun datang menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Ini berkah doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sama-sama tahu Mekah itu padang pasir, gunung batu yang tandus, tapi rezeki melimpah untuk mereka. Buah-buahan yang beraneka ragam ada semua di sana. Itu terjadi karena dikabulkan doa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita semua menggetolkan bersungguh-sungguh untuk berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Betapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doa. Yang menjamin doa itu dikabul adalah Allah, bukan pengkhutbah, bukan para da'i, bukan ulama atau ustadz, tapi Allah yang menjanjikan bahwa semua doa dikabulkan Allah. Sungguh orang yang tidak mau berdoa itu pertanda kesombongannya, dan orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, menurut firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan terhina. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berarti dengan satu ungkapan kisah yang dikemukakan dari rangkaian kisah yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya doa itu dalam menentukan semua gerak langkah kita dalam kehidupan di dunia ini sampai kehidupan kita di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para ulama menggarisbawahi betapa dahsyatnya doa itu. Bahkan Nabi mengatakan,
la yuraddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang sanggup menolak ketetapan, ketentuan, qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Itu menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menggarisbawahi hadis ini dengan menyatakan bahwa seandainya turun bala itu dari langit, kemudian kita semua berdoa, doa itu naik menuju langit, maka bala dan doa berpapasan. Ketika itu boleh jadi bala itu terdorong naik ke atas, tidak jadi turun. Ataupun seandainya bala itu turun, maka turun bala itu di atas tumpukan jerami dalam keadaan kelembutan, tidak dahsyat seperti rencana tujuan bala itu pada awalnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan pernah ragu kita dengan kedahsyatan doa-doa, dan mari kita sungguh-sungguhkan doa di dalam menghadapi pandemi yang melanda dunia ini. Jemaah sekalian, oleh karena demikian bisa diambil beberapa kesimpulan bahwa doa itu sanggup merubah takdir, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doa itu membangkitkan optimisme. Orang kalau sudah berdoa berarti sudah mencurahkan semua isi hatinya kepada Allah yang Maha Tahu, kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Kalau doa-doa itu sudah dikabulkan Allah, pasti semua urusan akan selesai. Pasti semua urusan yang sulit akan menjadi mudah. Pasti semua urusan yang kusut akan terurai, karena yang menyelesaikan adalah Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha perkasa, Allah yang Maha memudahkan semua urusan-urusan kita. Jemaah sekalian, doa juga adalah salah satu bentuk dari pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya di sisi Allah, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan bentuk dari ketiadaan sifat sombong dalam diri. Atau dengan kata lain, orang yang tidak mau berdoa, maka itu adalah cerminan sifat sombong yang ada dalam dirinya, dan diancam oleh surat Ghafir ayat 60 yang tadi dibacakan. Siapa yang sombong, tidak mau berdoa, memohon atau merendahkan diri kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan selama ini adalah suatu hal yang membuang-buang waktu. Betapa banyak di grup WA kita getol membicarakan politik dan saling membuka aib di antara sesama kita. Padahal waktu-waktu itu mestinya kita pergunakan untuk berdoa, karena berdoa akan menyelesaikan masalah. Imam Malik bin Anas, atau sebagian ulama mengatakan Imam Fudail bin Iyad, mengatakan seandainya doa di atas permukaan bumi ini yang dimiliki oleh kita tinggal hanya satu-satunya yang dikabulkan Allah, maka doa itu mesti dialamatkan untuk pemimpin. Betapa pentingnya mendoakan pemimpin. Maka mari kita mendoakan pemimpin, bukan menghardiknya, bukan mencacinya, bukan menghinanya, bukan menyepelekan dan merendahkannya. Bukankah kalau doa-doa tulus dari kita dikabulkan Allah, maka pemimpin-pemimpin kalaupun berniat keliru untuk membimbing kita sebagai masyarakat bangsanya,
maka Allah akan membimbingnya, akan memberi pertolongan kepadanya karena doa kita. Mari kita saling mendoakan, bukan saling mencaci dan menghina. Karena saling mendoakan itu merupakan perintah dan ajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah hamdal hamidin wa nashkuruh ala ni'amihi syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari pada khutbah kedua ini sejenak kita menundukkan kepala, khusyuk berdoa, penuh harap agar semua doa kita dikabulkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والعلماء العاملين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمتنا ووزراءنا ووكلاءنا لقيادة شعبنا إندونيسيا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واجعلنا يا الله عبادك إخوانا واجعلنا يا الله عبادك إخوانا واجعلنا يا الله عبادك إخوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.